Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah wa aw'adal adaban alima alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadatil mukarramin, para asatid, para hujat, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT 011 dan juga Bapak Ketua RW, nggak ada RW-nya ya, wakilin Pak Rohmat, hadir pada kesempatan malam hari ini Ustaz Sulaiman dan juga Ustaz Mukri dan juga daripada orang tua kita Bapak Rohmat Sohibul Bait Bang Nana yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran subuhan, insyaallah pada besok jam 10 akan mengadakan daripada putri beliau tim hadroh. Ini tim hadroh dari mana? Dari sini ya? Ya? Walungan, Robokor ya, jauh juga nih. Alhamdulillah ya, sudah sampai Walungan. RT 11 harus ada hadroh ini. Pak Roman, harus ya ada. Hah? Iya, ini solusi udah ketuaan sih ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Idul Surur aja. Kenapa beliau ini Bang Nana ini rajin hadis taklim. Saya tadi habis sembahyang Isya sama Jawi ngomong, "Udah suruh ngisi di sono." Di mana di RT 11? Ya, udah. Situ kan tadi ada acara, ada majlis taklim gabungan di RW 06 di mana? Di Musola Baitur Rahman. Alhamdulillah. Saya pamit tadi Pak RW dan sebagainya, Idul Zuhur insyaallah akan hadir di rumah Bang Nana pada malam ini. Malam ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam keberkahan? Ini malam adalah di bulan Maulid ya. Di bulan Maulid kita memperingati tadi peringatan Maulid. Mudah-mudahan malam ini Allah tujukan rahmat buat kita semua. Jamaah sekalian dimahak Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara tentang masalah nikah. Kalau masalah nikah ini adalah ibadah yang tidak ada bahasanya ini ogahnya masalah nikah. Yang udah tua aja juga masih mau ya. Ini Pak Rohmat kalau dikasih umur perempuan umur 28 tahun masih nggak mau. Nah, nggak nolak. Kenapa? Itu ibadah. Ibadah apa yang paling enak? Ibadah nih nikah. Tapi soal usul ibadah yang lain kira-kira bagaimana? Boleh. Kenapa? Nah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Masih Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu. Ya Allah menciptakan yang ada di permukaan bumi ini semua berpasang pasang mimma tunbitul wa mimma la ya'lamun. Dan juga kita apa yang ada di dunia ini kita nggak tahu bahwa semua itu Allah ciptakan berpasang pasangan ya Pak, ada laki ada perempuan. Allah sudah memberikan bahwa tujuan pernikahan adalah ingin mendapatkan
turunan. Tazawatul waludan fa innahu mukatsirum bikumul umamah yaumal qiyamah. Pak, carilah perempuan yang banyak keturunannya, kata Nabi. Kata Nabi nanti itu pada yaumil qiyamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat bangga kepada umat yang banyak daripada umatnya. Makanya kita disuruh, Bang Rohmat, punya calon istri yang keturunannya banyak. Tazawwadul waludan fa innahu mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Cari nih, siapa yang haji ini nih anaknya 12. Bener gak? Dicari ini nih. Kenapa? Repot Pak kalau udah kita punya keturunan. Berapa banyak orang yang udah menikah 15 tahun gak punya anak, bener ya? Apa yang ngambil apa? Bayi tabung ya? Bayi tabung tuh gak mahal itu. Mahal Pak. Gak dapat 100 juta ya? Iya. Kenapa? Pengen punya keturunan. Terus bagaimana caranya kalau kita mempunyai turunan yang betul-betul yang berkualitas. Pengennya apa? Anak kita anak yang nurut sama kita, anak yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Dari kita, dari orang tua dulu. Caranya itu dari orang tua. Kita ingin mempunyai anak, ya harus kita mulai dari apa? Ibna binafsi, dari diri kita. Sekarang Pak, Bapak kira-kira pengen punya anak yang sukses enggak? Pasti ya? Pasti enggak? Pasti enggak mungkin. Pasti pengen anak yang sukses. Sukses artinya anak yang betul-betul memberikan harapan buat kedua orang tua kita. Bukan anak yang akhirnya anak kita ini menyesuaikan orang tua kita. Kenapa? Berapa banyak orang atau anak yang bisa mengangkat derajat orang tua dengan sebab anak, dan juga berapa banyak orang yang bisa menjatuhkan martabat orang tua dengan sebab anak. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Benar. Banyak orang tuanya yang biasa petani, anaknya bisa jadi orang sukses, bisa menjadi pejabat, bisa jadi jenderal dan sebagainya. Padahal bapaknya itu petani Pak. Benar nggak? Benar? Iya. Karena dengan sebab apa? Ini didikan kita sebagai orang tua. Makanya kita sebagai orang tua, anak-anak kita didik dengan sebaik-baiknya dengan pendidikan agama agar anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Artinya apa? Anak yang soleha itu memberikan investasi buat kita. Jadi ini kalau kita meninggal dunia, kita udah punya apa? Tabungan, ya Pak. Ya. Kalau anak yang soleh kan anak yang mendoakan kepada kedua orang tua. Habis sholat dia ada Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyampe enggak itu doanya? Nyampe di kubur orang tua kita itu. Dia, makanya orang tua itu mengharapkan dari anaknya, dari anak yang ketika mereka masih hidup di dunia ngarepin dari doa anak. Karena kenapa? Orang yang dalam dunia kalborki seperti orang tenggelam, Pak. Dengan apa diselamatkan? Orang tenggelam diselamatkan dengan apa? Dengan pelampung. Ada yang menyelamatkannya. Kalau ada yang menyelamatin ya akan tenggelam. Itu juga sama. Ya. Jadi tujuan kita menikah ini adalah Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan agar kita mempunyai keturunan. Turunan yang soleh dan soleh. Allahumma jalur. Jadi baca Allahumma jalur fatan dzurriatan thayyibah. Ya Allah, mudah-mudahan air mani ini yang keluar dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik-baik. Baca Pak waktu itu Allahumma ja'al nutfatan dzurriatan thayyibah. Ya Allah, air sperma yang keluar ini dzurriatan thayyibah, mudah-mudahan memberikan keturunan yang soleh dan soleh. Ya Pak ya? Ya Pak? Pengen begitu Pak ya? Karena mau izin. Nah, udah lupa itu doa. Kalau majlis syaitan, marojak tani itu udah lupa. Dan Sulaiman juga lupa kali.
Kenapa? Lupa, padahal mencetak anak itu juga diawali. Mana di kitab yang lain mah suruh takbir dulu, tahlil sebelumnya itu ya baru tidur. Kenapa? Mau produksi anak yang baik, ya kan ya? Memberi anak yang baik. Lama ada tuh, teman. Lah kan kita ingin anak keturunan yang baik. Itulah. Jadi baca ulama salafus saleh kan begitu loh. Ada urutan-urutannya ke bawah kita ingin menjadi memberikan anak-anak kita harapan anak-anak yang Bapak sekalian, besok putri Bang Nana ini saudari Amelia ya, Amelia Pak, jadi orang perempuan tuh paling enak pilihannya surga Pak. Bener, orang laki nggak ada Pak. Ini Amelia kalau pengen masuk surga dari pintu yang mana aja, pertama Pak, pertama sholat 5 waktu Pak. Ini kalau enggak, ini Pak, perempuan nanti yang meninggal dunia suruh pilih dari pintu surga mana aja yang dia mau. Pertama perempuan itu sholat dulu 5 waktu. Jangan sampai kita punya istri nggak sembahyang. Loh, tanggung jawab Pak. Masalah ibadah istri tanggung jawab Bapak, tapi masalah Bapak tanggung jawab istri. Ya Pak, Bapak istrinya pada ibadah sholat enggak Pak? Hah? Sholat, Tuhan pusakum wa ahlikum naru. Ya, Tuhan pusakum jagali wa ahlikum. Di situ ahlikum siapa? Ada istri, ada anak. Harus punya tanggung jawab kata Allah. Kenapa? Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Takutlah kamu sekali dengan perempuan. Kenapa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kita ambil perempuan dengan amanat Allah, jangan sia-siain itu amanat Allah. Udah dididik orang tuanya menjadi anak yang soleha, ketemu suami nggak ibadah, anak itu nggak jadi soleha, dosa. Benar Pak? Orang tuanya udah mendidik anak yang baik, taat ibadah, ketemu suaminya nggak sembahyang, yang ngikutin aja katanya taat. Kan kata taat suami, kalau suami nggak sembahyang kita nggak sembahyang. Lah kalau hal itu mah jangan ya. Jadi sholat 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Ya dalam keadaan apapun begitu. Ini nanti nih biasanya nih kalau jadi pengantin kan kadang-kadang begini Pak. Orang udah di jam 3 udah diriasin. Udah maaf ya Pak ya, udah diriasin, nggak bisa sembahyang apa duhur, nggak bisa sembahyang asar. Yang begini aja sekarang. Nanti itu ada ulama mengatakan bahwa bisa sih nanti dijamak begitu, nah kondisinya. Jadi, ya, tapi maksud saya gini, sembahyang yang di akhir aja. Ya, Yawi, Johor di akhir. Ntar udah mau masuk akhir, nggak apa-apa itu mah. Jangan sampai nggak sembahyang, nggak ada pengantin baru terus sembahyang. Sayang bedaknya katanya. Ya Pak ya, ya Pak. Jadi kita harus punya tahu nih cara-cara pada saat begitu. Allah nggak tahu ada rusak, ada keringanan. Kapan di akhir nggak apa-apa. Yang penting waktunya belum keluar. Yang penting jangan kita meninggalkan ibadah di dalam kondisi apapun. Biasanya itu Pak, kalau pengantin itu ada juga Pak, ada juga, tapi RT 11 semoga wah nggak ada, insya Allah nggak ada. Kalau RT 11 mah insya Allah pengantin baru pada solehah semua ya, yang baik-baik semua ya, taat dalam riba ya. Ustaz Mukri ya, Ustaz Mukri ya, tadi Ustaz Mukri itu ya, yang penting jangan ninggalin sholat dalam keadaan apapun ya kan, bener Pak. Yang penting kita melakukan sholat 5 waktu, jangan kita remehkan begitu saja. Kenapa? Karena ini salah satu cara apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dengan jalan keluarnya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Pertama, wa may yattaqillah. Yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah yang itu 5 waktu, termasuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Ya ja'alahu makhraja. Allah jadikan tuh.
Dengan kita bertakwa Allah Subhanahu wa taala, kita kasih solusinya kata Allah. Min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang enggak disangka-sangka. Ya Pak ya? Kita lagi membayar duha, kapan doa, wiridan, ada yang nganterin duit, Bang. Saya punya utang kemarin nih 50 juta, saya habis jual tanah. Ya kan ya, kita lagi wiridan, teman kita udah lama menunggu nganterin kan utang 50 juta, alhamdulillah. Ya benar ya? Benar. Itu Allah kasih, nggak disangka-sangka teman kita mau nyaur utang. Kenapa? Itu pertama gitu tadi itu. Atau Allah, saya kasih semuanya. Karena Allah sudah kasih itu rezekinya masing-masing. Allah sudah kotak-kotak. Ya, udah dibagi ya. Ini yang ada begini rezekinya besok beda-beda nggak? Menana, rezekinya beda-beda nggak? Beda-beda. Nggak tahu dia besok nih. Ada yang besoknya lagi nyaloinnya sukses besok dikobuli, bisa ya dengan hadir maulid ya. Misalnya dia lagi ada nih, dia lagi ada usaha betul-betul pada malamnya Allah turunkan ya apa keberkahan, Allah kasih solusi yang terbaik, akhirnya mereka menjadi orang yang mendapatkan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat 5 waktu ya, perempuan harus sholat, jangan sampai nggak sholat. Kita juga bapak-bapak begini ya Pak, sesibuk apapun jangan sampai kita meninggalin sholat dalam keadaan apapun, dalam keadaan macet dan sebagainya. Udah nanti dihormati waktu, buru-buru kalau kita kepada Allah kita qodho Pak, bener Pak? Iya, dalam keadaan apapun ya. Jadi saya pesan kepada Amelia sholat 5 waktu. Yang kedua itu taat kepada suami. Taat kepada suami. Pada saat kita orang tua, ketaatan kita kepada orang tua. Tapi kalau kita udah nikah, ketaatannya pada suami. Benar Pak ya? Pak, orang istri harus taat kepada suami. Jangan sampai punya istri ngelawan sama suami. Yang kedua, seorang istri tidak boleh membebani kepada suami di luar kemampuan suami. Nggak boleh itu. Berat itu hukumannya Pak. Jadi gini, kita udah tahu kita mau nikah, laki kita grab. Jangan nuntut bahwa kita minta duit istri kita seperti insinyur. Nggak boleh, kita udah tahu tuh, jangan tuntut begitu. Jadi nggak boleh menuntut sesuai dengan kemampuan si suami. Suami punya duit setiap hari, gajinya misalkan 100.000, jangan minta 200.000, nggak boleh. Makanya cari istri yang qanaah. Paling apa? Duit yang udah ada di tangan aja, jangan kita membayangkan duit yang di tangan orang. Ya Pak ya? Pak, jangan kita mikirin duit yang ada di tangan orang. Pak pernah mikirin duit di tangan orang nggak? Duit di tangan orang banyak nggak? Banyak, udah di tangan kita aja. Ya, apa yang ada pada kita, jangan. Udah ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang perempuan gak boleh menuntut yang berlebihan sesuai dengan kemampuannya. Misalkan begini, kita punya mertua kaya, perempuan kaya. Kalau perempuan kita punya bini kaya, enak loh kita. Uncang-uncang kakek dia, ya orang bapaknya kontrakannya ratusan. Apa? Ada nggak kewajiban mencari maisha? Ada. Ngapain kayak di situ, di rumah itu? Ya Pak. Yang penting kita sudah menunjukkan bahwa kita sudah melakukan usaha. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Iya. Ada kewajiban mencari maisha, mencari kehidupan. Kepada seorang suami ada kewajiban mencari kehidupan, mencari apa Pak? Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Itu adalah bahwa seorang perempuan harus taat kepada suami selama ketaatan itu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya begini Pak, kalau punya istri, kalau keluar harus izin sama suami. Ya Pak ya. Yang kedua, nggak boleh memasukkan orang lain ke tempat rumah kita kalau orang suami itu benci kepada orang tersebut. Paham Pak? Itu dia, jangan. Harus tegas istri mah.
kalau masalah itu ya Pak, jadi nggak sembarangan. Tapi kalau seandainya kita tahu istri kita itu misal Haria pengaji, kalau dia nggak bilang sama kita, emang kita udah ikhlasin ngizinin, nggak apa-apa Pak. Misalkan begini, kita punya istri, kita kerja, istrinya ngaji, memang kita udah ridoin, dia belum sempat izin, dia minta izin karena udah berangkat kerja. Oh tahu suami saya belum kerja, tapi istrinya itu pasti diikhlasin, izinin untuk ngaji. Ya Pak ya, ya Pak ya, karena istrinya ini masalah agamanya kurang dan suaminya pun nggak ngajarin masalah agama, harus menuntut mencari ilmu. Nggak ada jaminan Pak, perempuan mah ada. Puasa Ramadan, jangan kalau puasa Senin Kamis jangan. Ketahuan suami kita pergi dari Kalimantan, udah 5 bulan baru pulang, pakai puasa lagi. Ini jangan dulu, izin dulu Mas, sampean besok bagaimana nih? Saya masih dibutuhkan nggak? Iya besok. Iya udah ngomong dia apa? Saya kangen nih. Iya. Iya ngapa? Iya emang dosa itu bukan dapat pahala. Ya bukan dapat dapat kecuali bulan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan banyak kagak boleh pengantin baru malam 7 likur nikah. Jam 12 dapetin. Itu kan kamu kan punya saya juga. Jangan itu mah. Bulan Ramadan haram itu jangan. Kan ada nikah malam 7 likur ya. Pas malam 7 likur nikah malamnya, silanya nggak ketahan. Salah itu. Ya, ada nggak begitu? Salah. Kenapa? Nggak mungkin. Ya emang rahmat mah kuat. Tapi kalau pengantin baru kuat nggak? Hah? Nggak kuat. Kenapa? Nah itu tadi ada doa. Karena nama manusia punya hawa sifat sudah sebagai ini saya pesan kepada Amelia yang besok dijalankan, jadilah anak yang berbakti kepada Allah, taat kepada Allah, Rasulullah, orang tua, dan juga melaksanakan apa yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala agar Amelia menjadi perempuan yang betul-betul taat kepada suami, perempuan yang mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah sampai saya sampaikan, saya mah idkhul surur aja nebangana. Beliau ini rajin banget dari zaman dulu tuh, musta'alim rajin ya Allah. Mudah-mudahan berikan kata hadis Nabi, apabila kita diundang wajahil walim bapayatiha, apabila kita diundang dalam wal falyatiha, falyatiha hukumnya wajib Pak. Apabila kita diundang walimah ini falyatiha, maka hendaklah datang, kecuali ada ujur syar'i. Datang Pak, wajib hukum falyatiha itu hukumnya pelamar Pak, wajib datang falyatiha, datengin. Kenapa? Berikan gembira kepada dia PT ya. Hah? Benar nggak? Datang. Kondangan nomor 2 Pak, yang penting datangnya dulu. Benar nggak? Disuruhnya datang. Hadis Nabi suruh kondangan nggak? Enggak, suruh datang. Cuman kita kalau habis makan kita begitu aja. Itu doang bahasanya lah begitu ya. Ya kan saling menggembirakan, dia gembira, kita pun menggembirakan beliau. Ya benar ya, mana ya? Mudah-mudahan sekali Allah berikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.